Asal-usul nama Cengkareng. Sempatkan bertanya ke penduduk asli Cengkareng, atau mereka yang lahir dari keluarga yang sekian generasi menetap di Cengkareng, soal asal-usul nama tempat mereka lahir dan dibesarkan. Sebagian dari mereka pasti menggeleng atau mengatakan tidak tahu. Sebagian lagi mengalihkan pembicaraan dengan bercerita soal Cengkareng masa lalu dan kisah para jagoan. Dibanding nama wilayah lain di sekitarnya, sebut saja Kapuk, Rawabuaya, Kosambi, dan Kalideres, nama Cengkareng relatif asing dan nyaris sulit ditelusuri. Alasannya sederhana, Cengkareng itu nama apa, atau Cengkareng itu artinya apa? Nama Cengkareng yang kita tahu saat ini adalah hasil evolusi penyebutan dan pencatatan administrasi pertanahan selama lebih 300 tahun. Evolusi dimulai ketika VOC membuka wilayah luar kota Batavia sebelah barat atau Omelanden West. Dalam peta pertama terdapat nama bidang tanah Cengkaring. Dalam peta-peta berikut, seperti terlihat dalam koleksi Frederik de Haan, tertera nama Cankaar, Cankarang, dan Cengkarang. Jacobus Canter Fischer, dokter dan pastor yang tiba di Batavia 1724, juga menyebut Land Goet Cengkarang dalam salah satu surat ke keluarganya di Amsterdam. Andries Teyssier, Tuan Tanah dan Raja Gula Omelanden, menyebut Cengkaring dalam catatan perjalanannya ke tanah-tanah partikelir di sekujur pinggir Batavia. Dalam peta yang dibuat era Gubernur Jenderal Albertus van der Parra tertera nama Cengkarang. Dua koran terkemuka saat itu, The Sumatra Post dan The Indische Courant juga menulis Cengkarang. Nama Cengkareng, atau Cengkareng yang kini kenal saat ini, muncul di awal abad ke-20 setelah pemerintah Hindia Belanda melakukan pendataan tanah-tanah partikelir di sekujur pinggir Batavia. Setelah itu, sebagai akibat sistem pencatatan yang lebih modern, evolusi nama Cengkareng berhenti. Pertanyaannya, Cengkareng itu nama apa? Atau apa arti Cengkareng? Sengkaring, Cankaar, Cankarang, dan Cangkarang tidak punya arti. Sedangkan Cengkarang adalah nama sejenis tanaman semak berduri yang dikenal penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai cangkring. Nama ilmiah tanaman ini adalah Erythrina corallodendron. Bukti tak terbantah atas asumsi ini tersedia dalam arsip botani Hindia Belanda, terutama dalam kalimat De Bloemknoppen en Bloemen Cengkarang, artinya kuncup bunga dan bunga cengkarang. Arsip itu juga menyebut cengkarang atau cangkring sebagai keluarga tanaman dadap atau Erythrina variegata dan dadap merah atau Erythrina ceristagalli. Pertanyaan berikut, apa bukti nama Cengkareng berasal dari tanaman cangkring? Dan apakah ada bukti fisiknya saat ini? Orang Belanda punya tradisi sendiri untuk memberi nama wilayah baru yang diduduki. Setelah diukur dan dipetakan, wilayah baru harus diberi nama untuk keperluan pencatatan. Pemberian nama dilakukan dengan dua hal. Jika di wilayah yang diukur dan dipetakan terdapat penduduk, orang Belanda akan bertanya kepada pemukim di tanah itu apa nama kampung mereka. Jika tidak ada penduduk, orang Belanda akan menggunakan karakteristik yang menonjol di atas tanah itu sebagai nama. Saat dipetakan, Cengkareng adalah wilayah kosong penduduk, alias tak bertuan, dengan tanaman cangkring mendominasi. Juru ukur, sesuai tradisi Belanda, tidak punya pilihan selain menggunakan tanaman dominan sebagai nama wilayah yang telah dipetakan. Namun, akibat kesulitan orang Belanda mengejar cangkring, juru ukur menulisnya Sengkaring pada peta pertama. Setelah itu, akibat sekian kali pencatatan, evolusi penulisan tak terhindarkan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa bukti fisik bahwa tanaman cangkring pernah mendominasi wilayah Cengkareng? Apakah tanaman itu masih ada? Tanaman cangkring musnah setelah Cengkareng sepanjang abad ke-18 menjadi pusat industri gula. Kebutuhan akan kayu bakar untuk memasak sirup tebu menjadi gula memaksa industriawan gula menebang pohon apapun untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar. Saat itulah tanaman cangkring lenyap dari Cengkareng. Nasib serupa dialami wilayah Dadap, yang tidak lagi memiliki pohon dadap, atau Rawabuaya yang kehilangan buaya sebagai penghuni pertama wilayah itu.